Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ainun Aisyah, akhiran NIM 030 dari PIAUD A yang angkatan 2020. Tujuan saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas dari matkul keterampilan bercerita, tugas untuk UTS atau ujian tengah semester. Nah, langsung saja kita simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Kak Ainun Aisyah, bisa dipanggil Kak Ainun. Nah, kali ini kakak akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Si Kentang yang Iri Hati dengan Si Wortel. Nah, media yang kakak gunakan yaitu wortel ya. Wortel itu warnanya orange ya adik-adik. Ingat, wortel itu warnanya orange. Nah, untuk kentangnya kakak nggak punya karena susah untuk dicari. Nah, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Nah, simak videonya ya adik-adik. Judulnya itu Si Kentang yang Iri dengan Si Wortel. Pada suatu hari, hiduplah segerombol wortel yang subur di ladang kecil seorang petani yang bersahaja. Wortel tersebut tumbuh dengan baik, terlihat dari daunnya yang segar dan yang hijau. Tak jauh dari ladang wortel terdapat tanaman kentang yang sangat berbeda dengan wortel. Daunnya terdapat bercak-bercak hitam dan tampak layu. Dan tak lama kemudian satu persatu membusuk. Tanpa sepengetahuan si petani, ternyata si wortel dan si kentang memiliki dunia tersendiri. Dan mereka bisa berkomunikasi. Si wortel heran dengan kawanan kentang yang tiba-tiba membusuk. Karena petani juga merawat ladang mereka sama baiknya dengan wortel. Malam harinya, si wortel menghampiri si kentang. Kentang, badan dan daun kamu kenapa kok hitam-hitam begitu? Tanya si wortel dengan penuh penasaran. Tidak usah banyak tanya, wortel, jawab kentang begitu ketus. Siapa tahu nanti saya bisa membantu, tawar wortel. Teman-temanmu sudah membusuk dan dibuang sama petani. Tanpa menghiraukan kata-kata si wortel, kentang dan teman-temannya menyuruh wortel pergi dari ladang mereka. Sudah, pergi saja, hardik si kentang. Ini semua karena kau, wortel. Pergi sana, imbuh teman kentang lainnya bergantian. Wortel sangat sedih melihat kentang dan teman-temannya seperti itu. Dengan alangkah gontai wortel meninggalkan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Pak Tani sudah di ladang dan membuang sebagian tanaman kentang yang sudah membusuk. Kemudian menyiram sisa-sisa tanaman kentang yang masih bisa diselamatkan dengan pupuk. Dari kejauhan, wortel memperhatikan Pak Tani itu. Dia terlihat sangat sedih ketika membuang tanaman kentangnya yang busuk. Sepeninggal Pak Tani, wortel datang lagi menemui kentang. Si kentang terlihat menangis melihat teman-temannya dibuang dan mati membusuk. Tinggal menunggu waktu, dirinya juga pasti akan membusuk dan dibuang oleh Pak Tani karena separuh badannya sudah menghitam. Hei kentang, sapa si wortel hati-hati. Kenapa kau datang lagi ke sini? Mau menertawaiku karena sebentar lagi aku akan dibuang, jawabnya dengan nada kesal. Aku tidak menertawakanmu, kentang. Kenapa kau berkata seperti itu? Jawab wortel sedih. Aku ingin menemanimu, kentang. Kau tak punya teman lagi kan? Teman-temanmu sudah dibuang. Mungkin aku bisa membantumu. Jelasnya lagi. Hening, suasana saat ini. Tak ada sepatah kata pun keluar dari si kentang. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya si kentang bersuara. Maaf, ujar si kentang. Itulah kalimat pertama yang bisa diucapkan oleh si kentang. Setelah itu mereka berdua saling berpandangan dan tetap diam. Kau selalu baik padaku, tapi selama ini aku jahat padamu, wortel. Maafkan aku, kata kentang penuh penyesalan. Aku sudah memaafkanmu, kentang, jauh sebelum kau meminta maaf. Benarkah? Iya, kentang. Kau sungguh baik hati, wortel. Terima kasih karena sudah memaafkan dan menjadi temanku, kata kentang sembari mengulurkan tangan kepada wortel. Dan dengan senyum bahagia, si wortel menyambut uluran tangan kentang. Sebelum kentang dan teman-temannya membusuk, ternyata mereka suka mengambil air jatah milik wortel. Setiap kali Pak Tani mengalir air untuk si wortel dan kentang,
Diam-diam setelah Patani pulang, Kentang dan teman-temannya mulai beraksi dengan mengurangi air di ladang milik wortel dan mengalihkan air tersebut ke ladang si Kentang. Si Kentang menggunakan air itu untuk bermain dengan teman-temannya. Dan beberapa minggu kemudian, Kentang dan teman-temannya mendapati daun dan tubuhnya terdapat bercak-bercak kecoklatan atau kehitaman. Tak hanya itu, daun yang awalnya segar menjadi layu dan menggulung hingga akhirnya mereka semua membusuk. Semua terjadi karena terdapat kandungan air di dalam kentang yang membuat suhu lembab sehingga mengundang hama jamur kentang menyerang tanaman tersebut. Hari ini Patani aku lagi untuk membasmi hama di daun dan di tubuhmu. Aku berharap kau bersabar dulu. Jangan putus asa. Pasti semuanya akan kembali seperti semula. Kau akan kembali si kentang yang sehat, ungkap si wortel dengan bersemangat. Aku harap juga begitu, wortel. Kalaupun nanti aku akan terbuang seperti yang lain, aku tak akan sedih, kata si kentang sambil merangkul pundak si wortel. Aku akan sangat senang karena sudah memiliki teman yang baik sepertimu, tambahnya dengan senyuman lebar. Sore harinya, Patani datang ke ladang dan memberikan tambahan pupuk untuk tanaman kentangnya. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya hama pada tanaman kentang sudah berkurang dan daun kentang sudah terlihat lebih segar dari sebelumnya. Patani sangat gembira melihat tanamannya yang sudah membaik. Bukan hanya Patani, si wortel juga sangat senang melihat si kentang sudah kembali seperti semula walaupun masih terlihat bercak kecoklatan di tubuhnya. Semenjak kejadian itu, si wortel dan si kentang akhirnya menjadi sahabat. Nah, pesan moral dari cerita ini, jangan sesekali kita iri hati dengan seseorang. Bisa jadi orang tersebut sangat baik kepada kita, dia akan membantu atau menolong kita dari kesusahan. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.